pemirsa yang mengikuti acara ini melalui live streaming dan juga pendengar radio yang sangat saya kasih, sangat saya cintai. Saya ini datang jauh dari rumah ke sini. Walaupun kemarin baru selesai, belum selesai sebetulnya dalam proses pembinaan musabaqah tilawatil Quran Jawa Timur untuk nasional September depan. Tapi saya jauh datang ke sini karena saya rindu untuk bersilaturahim lewat suara ini, lewat gambar ini dengan pendengar Radio Al Victor dan pemirsa acara ini. Ya Allah. Nah, dalam beberapa menit yang akan datang, ini adalah resume dari apa yang kita bicarakan beberapa pekan sebelumnya, agak panjang ya. Resume dari halaman 99 dari buku Terapi Salat Bahagia sampai pada halaman 102. Nah, ini 102 ya, ya, resume ya. Ya. Kemarin kan terpotong-potong ya, wewangian ya ini gitu. Sekarang saya jelaskan jadi untuk persiapan sholat itu ada rumus-rumus yang harus kita lakukan ya, kita pegangi, dan itu saya singkat menjadi tebu bawang pedas. Tebu bawang pedas ya. Nah, ingat-ingat aja itu. Tebu bawang pedas. Apa Mas? Tebu bawang pedas. Nah, itu. Oke. Saya tidak menjelaskan secara detail karena kemarin sudah semuanya. Jadi yang mengikuti acara ini ya, atau menyaksikan video ini harus membuka dulu video-video sebelumnya tentang hal ini karena ini ringkasan. 1. T itu pilihlah tempat yang memang enak. Ya. Nah, Anda sholat kemudian di tempat berdiri itu, tempat sholatnya itu enggak nyaman ya. Karena banyak orang lalu lintas di situ. Ya jangan gitu ya. Jadi tempatnya enak. Kemudian sajadahnya itu bagaimana? Baunya enak apa enggak ya? Lalu goyang apa enggak tempatnya? Jadi persoalan tempat. Jadi ketika menjelang sholat kita putuskan kita sholat di mana, ya. Kalau kita di masjid kita putuskan kita cari shop sebelah mana. Oh, saya shop sebelah sini banyak anak kecil, ya sudahlah ke sana. Jadi T itu tempat sholat kita pilih dulu. Kalau sholat di rumah juga begitu. Nah, sholat di ruang tamu, ya kan? Ya kecuali kalau memang tidak ada tempat kecuali itu. Sebab nanti kan ada tamu masuk di situ, tidak nyaman. Jadi tolong diperhatikan itu tempat. Tidak harus lux ya, tidak harus lux, tapi ya biasa saja. Cuma ya memang nyaman, tidak panas, tidak pengap, ya. Panas sekali ya. Kalau panas berarti diambilkan kipas. Semuanya itu ibadah, Mas. Jadi ketika ini udara panas, saya ambil kipas untuk sholat, ya itu ibadah. Ngangkat kipas itu, kipas angin itu ibadah. Termasuk juga ya. Ya iyalah. Itu ibadah. Kemudian menyingkirkan, itu ibadah semua. Karena sholat adalah ibadah yang paling utama. Berarti segala hal yang dilakukan untuk mempersiapkan ibadah yang utama adalah sesuatu yang baik. Tempat. Nah, kemudian apa berikutnya? Bu itu busana. Masya Allah, pakaian. Dulu ada sahabat Nabi, kemudian ada tabi'in, ya. Itu yang dia membeli pakaian itu khusus yang termahal, yang bisa dibeli pakaian yang beli itu. Dia katakan pada Allah, inilah usahaku. Saya menggunakan pakaian yang termahal karena saya melakukan ibadah yang termahal, ibadah yang paling mulia di hadapan Tuhan yang paling mulia. Ya Allah. Jadi busananya itu dipilih yang memang yang enak ya, yang bagus, masya Allah. Masya Allah. Dia sendiri di kaca melihat ya,
ganteng, tampan, masya Allah ya, bersih, nah gitu ya. Jadi itu busananya. Busana yang nyaman juga. Nah, kalau kita sholat kemudian celana kita ketat umpamanya gitu, kan tidak nyaman toh. Nah, apalagi celana ini banyak yang agak ke bawah lalu kaosnya agak pendek di bawah. Maka ketika ruku cenderung kaos itu ketarik ke depan sehingga punggung terlihat. Nah, ketika punggung terlihat itu batal. Masya Allah. Jadi ini pendengar yang sangat saya cintai, pemirsa yang sangat berbahagia ya. Jadi ketika kita menggunakan kaos yang agak ketat, kemudian ketika kita ruku ada kemungkinan punggung kita di bagian atas pantat itu, panggul kita itu kok terbuka, nah, itu batal. Untuk menghindari itu berarti gunakan jaket saja, ditutupi jaket. Masya Allah. Ya toh? Ditutupi jaket. Nah, kalau sarung mungkin aman ya. Ditutupi jaket. Karena eman Anda rukuk sujud ternyata loh. Lah kita yang mengingatkan ini ya karena nggak semua orang mau diingatkan iya, Mas ya. Betul ya Prof. Pak tadi rukuknya itu batal loh. Nanti kan jadi diskusi. Batal menurut siapa? Kamu kok sok tahu saja itu. Ini kan di atas punggung itu tambah panjang ya gitu. Makanya di masjid-masjid itu sekarang sudah disediakan baju untuk sholat, menyediakan seperti ini daripada geger rame ya sudah. Bagi yang kaos ini silakan memakai baju takwa yang agak panjang yang diletakkan di bagian depan masjid. Ya toh? Iya, Masya Allah. Jadi busana yang mukena juga begitu ya. Pokoknya baju yang bagus. Nah, ketika kita kemudian membeli baju, kita pasar kemana? Ke Wonokromo. Beli apa? Beli baju. Untuk apa? Untuk sholat. Berarti setiap langkahnya itu adalah kemuliaan, Masya Allah. pahala. Uang yang dikeluarkan itu juga akan dilipat gandakan. Sebab apa? Sekali lagi, inilah ibadah yang mulia. Saya persiapkan dengan baju yang paling mulia. Karena saya juga berhadapan dengan Allah yang Maha Mulia. Oke ya. Tebu. Terus bawang. Ya. Ba itu bantuan Allah. Ngerti ya Mas? Bantuan Allah. Artinya kalau kita itu ingin sholat kita itu baik, jangan mengandalkan ikhtiar sendiri. Kemarin sudah saya bicarakan ini. Di dalam hati walaupun tanpa diucapkan, ya Allah, saya sebentar lagi sholat. Mohon ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa melakukan sholat ini yang baik. Ya Allah. Ya, tolong. Jangan kemudian cok. Wudhu plak Allahu Akbar. Siapkan hati. Ya Allah. Siapkan hati kita, ya. Itu. Orang pelari saja itu Mas, itu kan disiapkan betul gini kan untuk lari, lah gitu. Jadi disiapkan hatinya itu disiapkan dulu. Orang mau ceramah, pidato itu juga disiapkan hatinya dulu. Paham ya itu ya? Tebu, terus apa? Bawang, bantuan Allah. Batu tadi apa? Bantuan Allah. Mintalah bantuan Allah. Enggak harus bahasa Arab. Ya. Bahasa Indonesia bisa Bro? Boleh lah, kan di luar sholat. Kan di luar sholat. Insya Allah. Mintalah bantuan. Nah kalau kita minta bantuan itu berarti kita serius. Paham toh? Bro. Tidak seadanya saja tapi serius minta bantuan. Begini pemirsa ya, dulur Victor semuanya ya. Jadi kita ini bicara sholat itu sampai akhir hayat kita. Allah. Ya. Jangan bosan-bosan. Saya ini ya, bosan saya mendengarkan soal sholat itu. Lu jangan. Kalau Anda itu bosan berbicara soal sholat, berarti Anda itu juga bosan berbicara makanan. Ya Allah. Karena makanan itu juga kebutuhan pokok.
itu kan untuk perut, untuk kaki, untuk energi toh. Lah sekarang ini kita bicara kebutuhan pokok juga, dari kebutuhan hati. Gitu ya. Jadi jangan bosan. Oke, bawang. Wang itu wangi. Kemarin sudah saya sampai berapa seri itu kita bicara wangi itu ya. Wangi. Maka gunakan yang wangi, minimal tidak bau. Ya. Minimal tidak bau ya, Prof. Minimal tidak bau. Minimal tidak bau. Jadi ya gunakan wewangian ya minimal tidak bau. Mohon dicek bau mulutnya, mohon dicek bau ketiaknya, mohon dicek bau sajadahnya, mohon dicek bau muknanya, mohon dicek bau bajunya, mohon dicek bau sarungnya. Ya, itu dicek semuanya. Karena kita ini menghadap Allah. Ya sudah, kita mungkin tidak bisa sholat yang sempurna, tapi ketika kita sudah serius menyiapkan dengan wewangian, berarti kita sudah menjadi orang yang punya kemauan. Ya, punya kemauan. Punya kemauan. Pagi hari mukna dijemur. Dapat pahala enggak? Dapat pahala ya, Prof. Dapat pahala. Ditanya kenapa? Ya supaya tidak bau. Allah. Kan berarti ada upaya. Masya Allah. Pahala itu bisa kita peroleh dari semua lini. Ya Allah. Tidak harus sholat ya. Ya tidak hanya sholat lah kamu lihat. Nah, kita ini di jalan saja kemudian ada orang yang jatuh sakit, kemudian kita karena tergesa-gesa kemudian ya Allah kasihan dia, sembuhkan dia. Jangan sampai mengganggu sumber kehidupannya ya Allah. Nah, itu pahala kok. Hanya doa saja ya, Prof. Oke ya. Terus apalagi Mas? Ada pedas ini, Prof. Ini boy itu letakkan pembatas. Bisa pulpen gitu ya Mas ya. Nah, kita sholat paling tidak itu kalau kita paling nyaman ya di depannya tembok persis. Ya toh? Sudah enak, enggak ada orang lewat di situ. Enak. Jadi pembatas. Bisa topi. Ya, bisa sajadah itu ujungnya saja itu sudah pembatas. Supaya kita nanti ketika sholat tidak ada orang persis lewat di muka kita. Nah, pasti terganggu toh. Jangan salahkan mereka. Ya, kan Anda tidak memberi batas, mana saya? Ya Allah. Itu terakhir apa Mas? Das ini, Prof. Nah, ini kita membersihkan hadas itu juga kita harus bersih dari hadas plus proses untuk pembersihan hadas itu ya sudah mulai khusyuk di situ. Ngerti ya Mas? Maksudnya gimana, Prof? Kita kan wudhu toh Mas. Wudhu kan menghilangkan hadas toh. Ingatlah ya, berkali-kali saya terangkan bahwa yang dimaksud menghilangkan hadas itu bukan menghilangkan najis, bukan. Boten niku, boten ndak. Tapi hadas itu adalah kotoran batin. Ya Allah. Yang lagi marah redakan. Masya Allah. Yang lagi kecewa itu hilangkan. Yang lagi sakit hati. Jadi hadas itu di situ. Yang suudzon tuh, Masya Allah. Yang punya keinginan untuk merekayasa pembunuhan dihilangkan, atau merekayasa pelaku pembunuhan. Dia aparat mamanya ini harus ditolong, harus ini kemudian harus ini dicari korban baru. Masya Allah, kezaliman. Hati-hati kezaliman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menjamin doanya orang yang terzalimi itu suaranya sangat nyaring di hadapan Allah. Dan Allah mengabulkan. Allah mengabulkan, ya. Dia tidak membunuh, dituduh membunuh. Menyangkut nama baik. Masya Allah. Menyangkut ekonomi keluarganya. Menyangkut kesedihan orang tuanya.
panjang sekali. Belum lagi nanti kalau masuk di penjara dihantemi sama orang lain, ya. Padahal kita karena kesalahan kita, karena kecerobohan kita, ya itu dibersihkan semuanya. Maka das ini ketika wudhu kita itu sudah harus membersihkan. Ya Allah, bersihkan mulut saya, bersihkan tangan saya dari tindakannya tidak baik. Masya Allah. Minta mengusap kepala. Ya Allah, bersihkan otak jorok di kepala saya, pikiran jorok di kepala saya. Kemudian bawa telinga. Ya Allah, jadikan saya ini, telinga saya itu senang dinasihati orang. Ya, maafkan saya ya Allah, karena telinga saya seringkali senang mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Ya, itu. Masya Allah. Terus ya membasuh kaki. Ya Allah, maafkan ya, kaki saya ini saya pergunakan melangkah yang tidak baik. Ya Allah. Maaf ya Allah, maaf ya Allah. Jangan sampai kesalahan kaki saya ini menyebabkan saya tidak bisa berjalan ke surga. Ya Allah. Ampunilah, bimbinglah kakiku itu melangkah sesuatu yang baik saja. Nah, coba. Nah, inilah persiapan. Semuanya ini persiapan sholat. Maka untuk persiapan sholat itu sesuai di buku ini halaman 99 sampai 102 ya. Terapi sholat bahagia. Kita singkat dengan apa tadi? Tepung bawang pedas. Apa? Tempat. Busananya harus baik. Yang bukan baik ya, bukan ya busanya pantas lah untuk menghadap Allah ya. Tidak harus mahal loh. Prof. Sarung mungkin ya sudah ada jahitan-jahitan bekas lubang tapi baik itu bersih. Terus bawang, bantuan minta Allah. Bantuan Allah. Wangi-wangian, kemudian ada atau tidak wangi-wangian tapi ya memang tidak baunya tidak bau gitu. Terus yang terakhir pedas, Prof. Pembatas das. Ya, pembatas itu namanya sutroh bahasa Arabnya ya. Terus das itu hadas. Hadas itu artinya kita harus bersih dari hadas, kotoran batin, sehingga wudhu kita itu sudah wudhu pembersihan hati. Masya Allah. Nah, setelah itu kemudian kita bersih, sudah baru melaksanakan sholat. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan manfaat.